Nama saya Kadek Mulia Budi Ningsi dengan NIM 249647172. Saya berasal dari Bali, umur saya 20 tahun. Saya dari program studi ilmu komunikasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai kepemimpinan berdasarkan pemahaman saya setelah mengikuti dan mempelajari mata kuliah kepemimpinan. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa sampai saat ini saya ini belum sama sekali dan tidak pernah menjadi seorang pimpinan dalam suatu organisasi. Nah, namun melalui pembelajaran mata kuliah kepemimpinan ini, saya ini memahami bahwa kepemimpinan ini tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga berkaitan tentang dari sikap, tanggung jawab, serta cara nih mengambil seorang pemimpin mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, saat ini saya akan menjelaskan nih pandangan saya seandainya suatu saat nanti dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi. Nah, organisasi yang saya pilih adalah sebagai contohnya itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di luar kampus. Nah, yaitu adalah organisasi Karang Taruna. Apa sih itu organisasi Karang Taruna? Nah, Karang Taruna ini merupakan organisasi yang berada di tingkat desa atau kelurahan dan berfokus nih pada pengembangan pemuda serta kegiatan sosial masyarakat. Nah, Karang Taruna ini beralamat di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, tepatnya di Bali, di tempat kampung saya. Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan antara lain yaitu kerja bakti lingkungan, bakti sosial, dan kegiatan olahraga serta program pemberdayaan masyarakat. Nah, tujuan utama organisasi ini adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial dan peran aktif pemuda dalam lingkungan masyarakat. Nah, jika suatu saat nanti nih saya diberikan kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut, saya akan berpandangan bahwa organisasi ini harus memiliki arah yang jelas. Nah, visi yang baik menurut saya adalah dengan mewujudkan Karang Taruna yang aktif, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mendukung visi tersebut, misi yang dapat dijalankan antara lain dengan meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, mengembangkan potensi dan kreativitas anggota, serta membangun kerjasama yang baik antara anggota dan masyarakat sekitar. Nah, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun program kerja yang berstruktur, menjaga komunikasi yang terbuka, melibatkan anggota secara aktif dalam setiap kegiatan. Nah, menurut pemahaman saya, proses melalui kepemimpinan sebaiknya diawali dengan membangun sebuah kepercayaan. Seorang pemimpin perlu nih mengenal anggotanya, memahami karakter masing-masing, serta mampu mendengarkan pendapat dan masukan dari anggotanya. Selain itu, pemimpin juga harus memberikan contoh sikap disiplin dan tanggung jawab agar dapat menjadi teladan bagi anggotanya.
Penyampaian visi dan misi organisasi kepada anggota ini merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin dan diskusi terbuka. Nah, dengan penyampaian yang jelas dan komunikatif, anggota ini dapat memahami tujuan organisasi dan merasa memiliki peran dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam menjalankan sebuah organisasi, permasalahan ini baik internal maupun eksternal tidak dapat dihindari pastinya kan. Nah, untuk permasalahan internal maksud saya seperti perbedaan pendapat antar anggota. Nah, solusinya yang dapat dilakukan ini adalah dengan mengadakan musyawarah dan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Sedangkan untuk permasalahan eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat, pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan yang baik dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Nah, berdasarkan materi kepemimpinan yang saya pelajari, gaya kepemimpinan yang sesuai untuk organisasi sosial kemasyarakatan ini adalah gaya kepemimpinan demokratis. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini apa sih? Nah, gaya kepemimpinan demokratis adalah pendekatan partisipatif di mana pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mendorong komunikasi dua arah dan menghargai masukan serta potensi dari bawahannya. Gaya kepemimpinan ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan pendapat serta ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan gaya ini rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam sebuah organisasi dapat tumbuh dengan baik. Dalam pengambilan keputusan nih, seorang pemimpin nih sebaiknya tidak boleh bersikap sepihak. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai pendapat dan menganalisis dampak keputusan serta mengutamakan kepentingan bersama. Keputusan yang diambil melalui musyawarah lebih mudah diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota. Nah, setelah mempelajari mata kuliah kepemimpinan, saya menyadari bahwa nilai-nilai kepemimpinan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun belum menjadi seorang pemimpin, nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama dan kepedulian sosial sangat penting nih untuk diterapkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja di masa depan. Nah, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang sikap tanggung jawab dan kemampuan mengambil sebuah keputusan yang bijak. Meskipun saya belum pernah menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, pembelajaran mata kuliah kepemimpinan ini memberikan pemahaman yang penting mengenai bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap dan bertindak. Saya berharap pemahaman tentang kepemimpinan ini dapat menjadi bekal bagi saya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja di masa depan. Nah, apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.